Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang telah saya buat dalam sebuah PPT ataupun PowerPoint yang berjudul atau bertemakan metode dan sasaran dakwah. Adapun pembuat materi atau pembuat PowerPoint Shipa ini dapat dilah NIM 2031021001. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang metode dan sasaran dakwah. Yang pertama yaitu pengertian metode, yang kedua metode dakwah, yang ketiga pengertian dakwah, dan yang keempat sasaran dakwah. Yang pertama yaitu pengertian metode. Secara etimologis, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos, yang tersusun dari kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti atau sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, cara atau arah. Kata tersebut kemudian diserap dalam sebuah bahasa Inggris menjadi kata method, yang berarti suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian metode dalam suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau bagaimana cara untuk membuat sesuatu. Suatu metode dijadikan sebagai acuan kegiatan karena di dalamnya terdapat urutan langkah-langkah yang teratur sehingga proses mencapai tujuan menjadi lebih efisien. Dalam kaitannya dengan upaya ilmiah, metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu metode dakwah. Apa itu metode dakwah? Metode dakwah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu metode hikmah, metode mau'idhah hasanah, dan metode mujadalah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode hikmah. Menurut Syekh Mustafa Al-Mughni dalam tafsir Al-Mughni mengatakan bahwa hikmah adalah ungkapan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat mempertegas kebenaran apa yang dipaparkan dan dapat menghilangkan keraguan-raguan. Metode ini adalah bertakwa untuk kalangan intelektual, berilmu, dan berpengetahuan dan berpendidikan tinggi. Yang kedua, metode mau'idhah hasanah, yaitu metode dengan menggunakan hati dan dapat mengais sasaran hati bila ucapan yang disampaikan itu disertai dengan pengalaman dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Mau'idhah biasanya bertujuan mencegah sasaran dari suatu yang buruk yang dapat mengundang emosi baik dari yang menyampaikan lebih yang menerimanya. Beberapa ciri mau'idhah hasanah adalah nasihat yang berisi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dan pengajaran yang dapat melembutkan hati serta memberikan kesan yang mendalam dalam hati. Metode ini mengandung unsur at-targhib, kabar gembira, dan at-tarhib, kabar ancaman. Menunjukkan contoh teladan yang terbaik dan akhlak yang terpuji adalah sebagai contoh untuk diikuti. Yang ketiga yaitu metode mujadalah atau metode debat. Metode ini adalah untuk mengajak berdebat dengan yang baik, apa yang disampaikan tetap dalam kesopanan, dengan menggunakan argumen yang benar, dan demikian lawan debat tidak merasa kalah dan yang mengajak debat walau menang tetapi juga dengan sampai merasa menang yang hebat. Namun kembali ke tujuan dakwah yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga yaitu pengertian dakwah. Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u
wan doa yang diartikan sebagai mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Istilah dakwah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah-istilah tabligh, amar ma'ruf nahi munkar, mauidhah hasanah, tabsyir, indar, wasyah, tarbiyah, taklim, dan khutbah. Setelah mendata seluruh kota, dakwah dapat didefinisikan bahwa dakwah Islam adalah sebagai kegiatan mengajak, mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan basyirah untuk menuju jalan Allah dan istiqomah di jalannya, serta berjuang bersama meninggikan agama Allah. Oleh karena itu, secara terminologis, pengertian dakwah dimaknai dari aspek positif ajakan tersebut, yaitu ajakan kepada kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Sementara itu, para ulama memberikan definisi yang bervariasi mengenai kata dakwah, antara lain yaitu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dakwah adalah mengajak seseorang agar beriman kepada Allah dan kepada apa yang dibawa oleh para rasulnya dengan cara membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti apa yang mereka perintahkan. Yang kedua, Syekh Muhammad Asy'ab mengatakan dakwah adalah risalah langit yang diturunkan ke bumi berupa hidayah Sang Khalik kepada makhluk, yakni di jalannya yang lurus, yang sengaja dipilihnya dan dijadikan sebagai jalan satu-satunya untuk bisa selamat kembali kepadanya. Yang ketiga yaitu menurut Ahmad Buwalshi dalam bukunya Ad-Dakwah Al-Islamiyah mengatakan bahwa ilmu dakwah adalah ilmu yang dipakai untuk mengetahui berbagai seni menyampaikan kandungan ajaran Islam, baik itu akidah, syariat maupun akhlak. Yang keempat yaitu Dr. Andes Muhammad Al-Wakil mendefinisikan dakwah adalah mengumpulkan manusia dalam kebaikan dan menunjukkan mereka jalan yang benar dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Dari beberapa definisi di atas dengan redaksi yang berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa esensi dakwah bukan hanya terbatas pada penjelasan dan penyampaian semata, namun juga menyentuh pada pembinaan dan takwin pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat Islam. Yang keempat yaitu materi tentang sasaran dakwah. Nah, di sini kita melihat bahwa ada 3 golongan yang termasuk kepada sasaran dakwah. Yang pertama yaitu golongan cerdik, yang kedua golongan awam, yang ketiga golongan netral. Yang pertama golongan cerdik, apa itu? Maksudnya adalah cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir kritis, cepat, dan dapat menangkap arti persoalan. Metode dakwah yang paling relevan untuk mereka adalah metode hikmah, yaitu hujah atau argumentasi yang dapat diterima dengan kekuatan akal mereka. Yang kedua, golongan awam. Golongan awam yaitu maksudnya adalah golongan masyarakat yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam. Metode yang paling tepat untuk golongan ini adalah metode dakwah dengan mauidhah hasanah, yakni memberi keteladanan yang baik dari juru dakwahnya serta menggunakan bahasa yang ringan dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, metode golongan netral, yaitu golongan yang kemampuannya di tengah-tengah antara golongan tersebut. Mereka kurang relevan apabila diberi metode hikmah, tetapi tidak sesuai pula apabila dilayani dengan metode dakwah. Untuk orang awam, golongan seperti ini lebih relevan menggunakan metode dakwah saling bertukar pikiran, tentunya dengan cara yang ramah dan baik. Mengikut sertakan mereka dalam berpikir atau saling bertukar pikiran adalah sebuah metode yang baik dan efektif. Tentu hal ini akan pas karena sifat dari metode ini tidak memberatkan karena berpikir kritis dan tidak pula terlalu ringan, hanya memberi teladan saja, yang mana akan membuat mereka jadi bosan. Demikianlah pembahasan mengenai metode dakwah, pengertian dakwah dan sasaran dakwah dalam Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Adapun slide ini kita akan membahas ataupun membacakan sebuah kesimpulan dari semua materi yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu disimpulkan bahwa metode dakwah melakukan berdasarkan pada objek mad'u. Sasaran dakwah, jika mad'u itu dari golongan yang mengetahui, maka perlulah penjelasan yang terperinci dan tegas besertakan dalil yang lengkap. Jika mad'u dari golongan yang kurang memahami Islam, yang